Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari Tatris Matematika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif menurut para ahli. Yang pertama ada teori kognitif menurut Vygotsky. Nah, dari teori kognitif Vygotsky ini terdapat 3 klaim inti, diantaranya adalah keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Menurut Vygotsky, menggunakan pendekatan developmental berarti memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usul dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Yang kedua, kemampuan kognitif dimensi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental. Untuk memahami fungsi kognitif, kita harus memeriksa alat yang merantai dan membentuknya. Menurut Vygotsky, berpendapat bahwa bahasa adalah alat yang paling penting. Yang ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Menurut Vygotsky, kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Perkembangan anak tidak bisa lepas dari kegiatan sosial dan kultural. Dari ketiga klaim dasar ini, Vygotsky menunjukkan gagasan yang unik dan kuat tentang hubungan antara pembelajaran dan perkembangan. Ide khusus merefleksikan pandangannya bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Salah satu ide unik Vygotsky adalah konsepnya tentang Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZPD. ZPD ialah istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Selanjutnya adalah tahapan teori kognitif Vygotsky. Pada awalnya, perkembangan anak-anak membangun kognitivitasnya melalui proses mental yang rendah. Contohnya yaitu persepsi sederhana mengenai suatu objek, belajar asosiatif, dan perhatian atau arahan terbimbing yang diberikan oleh orang tua sejak balita. Selanjutnya, kemudian tahap berlanjut dengan proses mental yang lebih tinggi. Kemampuan berbahasa, berhitung, berpikir, mengingat, memecah masalah, perhatian, spontan, intuisi, dan skema memori dapat diperoleh dan ditingkatkan melalui interaksi sosial seperti berdialog dan bermain. Ketiga, selanjutnya adalah tahapan kognitif yang lebih tinggi. Untuk mencapai tahapan ini, anak-anak membutuhkan partner yang lebih berkompeten. Selain partner untuk berkolaborasi, anak-anak juga memerlukan tugas yang menantang untuk perkembangan kognitifnya. Dari teori tersebut dapat diaplikasikan oleh guru di dalam kelas. Guru bisa menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa berkolaborasi dengan teman sebaya dan kelompok kecil. Selanjutnya adalah teori kognitif Lewin. Teori ini dikemukakan oleh Lewin. Menurutnya, masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut life space. Life space mencakup perwujudan lingkungan di mana individu beraksi. Jadi menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai alat dari perubahan dalam struktur kognitif. Menurutnya, tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan-kekuatan baik dalam diri individu maupun di luar diri individu. Perubahan tersebut adalah hasil dari dua macam kekuatan, yaitu struktur medan kognisi dan kebutuhan motivasi internal individu. Selanjutnya, teori kognitif Gestalt.
Teori ini mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Getzel. Peletak dasar teori Getzel adalah Max Wertheimer, yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Menurut pandangan Getzeltis, semua kegiatan belajar menggunakan pemahaman terhadap hubungan-hubungan, terutama hubungan antara bagian dan keseluruhannya. Intinya, tingkat kejelasan dan keberartian dari apa yang diamati dalam proses belajar adalah lebih meningkatkan kemampuan seseorang diri daripada dengan hukuman atau ganjaran. Tahap teori kognitif Getzel. Yang pertama adalah pengalaman tilikan. Bahwa tilikan memegang peran yang penting dalam perilaku. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait akan menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku bertujuan. Bahwa perilaku terarah pada tujuan. Perilaku bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. 4. Prinsip ruang hidup atau Lesbage. Bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana seseorang berada. Oleh karena itu, materi yang diajarkan hendak memiliki keterkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan peserta didik. Kelima, transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat membantu peserta didik untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi yang diajarkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.